Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hamdani dengan nomor NIM 0519129021 dari UPBJJ Pekanbaru. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan tugas 2, yaitu membuat basis data dari rancangan ERD yang sudah disediakan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita laksanakan. Di sini saya sudah punya soal. Ya, di sini saya sudah punya soal dari tugas 2, yaitu berdasarkan ERD di atas, silakan buat ke dalam data MySQL, basis data MySQL atau MariaDB dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Oke. Jadi pada tugas ini kita diperintahkan untuk membuat database dari rancangan ERD yang sudah dibuat ini. Baik, langsung saja kita praktekkan. Di sini saya menggunakan SQL client, yaitu Heidi SQL, ya. Pertama saya coba buat seperti ini dulu, di split. Oke, langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu pertama kita perlu membuat database-nya terlebih dahulu. Ya. Untuk membuat database di Heidi SQL itu kita bisa klik kanan pada localhost ini, kemudian create new, kemudian database. Nah, di sini kita masukkan nama database-nya, yaitu misalnya kita buat saja di sini rumah sakit, gitu ya. Kemudian kita OK. Nah, jika sudah, database akan muncul di sebelah kiri ini, yaitu, nah di sini bisa kita lihat ada database dengan nama rumah sakit. Nah, kemudian kita bisa langsung saja membuat tabel-tabel dari entity yang sudah ada atau sudah didesain ini ya. Jadi di sini bisa kita lihat ada entity dokter, pasien dokter, pasien, daftar, administrator, dan dokter admin. Entity ini mewakili satu tabel yang ada di database, gitu ya. Jadi untuk entity dokter kita harus membuat satu tabel dengan nama dokter, gitu. Kemudian pasien dokter kita juga harus membuat satu tabel dengan nama pasien dokter, dan seterusnya sampai entity admin, gitu ya. Oke, langsung saja. Untuk membuat tabel baru, kita bisa klik kanan pada menu pada database rumah sakit. Klik kanan, kemudian create new. Kemudian kita pilih table. Nah, di sini kita buat nama tabelnya sesuai dengan nama entity yang ada di sini. Nah, kita buat di sini misalnya yang pertama yaitu dokter. Oke, kemudian untuk membuat atribut-atribut dari tabel dokter ini, itu kita bisa tekan tombol add yang ada di sini. Nah, yang pertama itu kita sesuaikan saja dengan atribut-atribut yang ada ya. Pertama itu dokter, kemudian nama dokter, tanggal lahir, kemudian spesialis, waktu kerja, nomor HP, alamat dokter, dan seterusnya gitu ya. Oke, yang pertama kita buat dulu ID dokter. Oke, untuk lebih sederhananya kita bisa buat dengan nama ID saja ya. Karena nama tabelnya sudah dokter, jadi kita cukup membuat kolom ID dengan nama ID saja. Jadi tidak perlu lagi untuk menambahkan dokternya gitu ya. Ya, ini untuk hal lebih sederhananya saja begitu. Nah, di sini kita bisa buat ID dengan tipe data integer. Kemudian kita buat di sini defaultnya yaitu auto increment. Artinya kolom ID ini itu akan bertambah otomatis seiring bertambahnya data. Jadi kita tidak perlu mengisi manual kolom ID ini. Seperti itu. Kemudian kita lanjut dengan nama. Kita buat baru nama dokter.
kemudian kita tambah lagi yaitu tanggal lahir, lalu kita tambah lagi spesialis, terus kita tambah waktu kerja, kita tambah satu lagi yaitu nomor HP, kemudian terakhir yaitu alamat dokter. Oke, di sini saya pindahkan dulu. Untuk memindahkan kolom di HDSQL kita bisa tarik ke bawah seperti ini. Oke, atau di sini. Nah, kemudian alamat dokter juga kita pindahkan ke bawah. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kita perlu menentukan tipe data dari setiap kolom-kolom ini ya. Jadi di sini tipe datanya masih integer semua. Jadi kita harus tentukan sesuai dengan data yang akan masuk ke kolom-kolom ini. Pertama itu nama dokter. Nama tentu saja kita harus menggunakan varchar. Ya. Kemudian tanggal lahir. Nah, tanggal lahir kita karena dia berupa tanggal, kita harus menggunakan tipe data date, ya, yaitu tanggal. Gitu. Nah, spesialis itu kita bisa menggunakan varchar lagi karena kita bisa memasukkan manual nanti data spesialisnya. Kemudian waktu kerja itu kita bisa gunakan tipe data datetime, yaitu yang artinya kolom waktu kerja ini akan diisi oleh data yang dengan bentuk atau format tanggal sekaligus waktu atau jam gitu ya, menit, detik, dan jamnya seperti itu. Kemudian nomor HP itu kita bisa gunakan varchar, dan alamat dokter karena alamat ini tipenya panjang ya, isi datanya panjang, itu kita bisa gunakan teks saja. Oke, jika sudah tipe datanya sudah ditentukan, selanjutnya kita harus menentukan primary key dari tabel ini. Ya, yaitu kita tentukan ID menjadi primary key dari tabel ini, yaitu dengan cara klik kanan pada kolom ID, kemudian create index, new index, kemudian primary. Oke, maka akan muncul tanda kunci seperti ini, yang artinya ini adalah data unik dari tabel dokter ini, gitu. Oke, di sini ada error karena primary key ini Oke, tanggal lahir invalid default value katanya. Jadi tanggal lahir ini kita set ke no default ya. No default. Kemudian waktu kerja juga error, kita set juga waktu kerja menjadi no default. Gitu. Kemudian kita save. Oke, berhasil. Nah, maka pada database rumah sakit akan muncul satu tabel baru dengan nama dokter begini, yang datanya masih kosong gitu ya. Oke, kita bisa lanjut ke tabel-tabel yang lain atau entity-entity yang lain. Mungkin videonya akan saya percepat demi menghemat waktu. Kita skip, kita jeda. Saya jeda dulu. Oke, di sini saya sudah selesai membuat tabelnya dari gambaran ERD yang sudah ditentukan. Oke. Jadi saya sudah membuat tabel administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien dokter, gitu ya. Dan juga saya sudah membuat relasi antar tabel ini ya, atau relasi dari antar entity ini, gitu. Di sini dapat dilihat contohnya, misalnya dokter admin itu di sini punya indeks ID dokter dengan ID admin gitu ya. Nah, jadi di sini relasinya yaitu yang pertama memberikan data gitu ya. Jadi si dokter admin memberikan data atau admin memberikan data kepada dokter gitu ya. Dokter. Nah, di sini saya membuat relasi atau foreign key memberikan data, dan juga di sini ada relasi menyimpan data antara si dokter
dengan dokter admin gitu ya. Di sini saya menyimpan data dokter admin, itu referensi dari kolom dokter, ID dokter, dari tabel dokter admin itu direferensi ke tabel dokter kolom ID gitu ya. Nah, begitu juga di kolom pasien dokter begitu. Di sini kita lihat ada ini ya, pasien dokter, yaitu pertama itu memeriksa dan diperiksa gitu ya. Nah, di sini ada saya buat diperiksa dan memeriksa gitu. Nah, kemudian ada kolom daftar, itu saya buat referensinya melakukan, melayani dan melakukan begitu ya. Di sini ada relasi melayani dan melakukan begitu ya. Di sini saya buat melakukan dan melayani begitu, dengan referensi dari masing-masing ID tabel relasinya begitu. Oke, begitu sampai di sini saja praktek saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.